Ya, baik, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Saudara yang terkasih, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Yesus adalah jawaban dalam hidupku, dan hari ini kita masuk pada sesi atau part atau bagian yang ketiga dari pembahasan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya ingin mengajak kita semua yang tergabung di dalam akun Facebook saya ini, ataupun saudara yang tergabung dalam channel YouTube, saudara bisa memberikan sentuhan satu jari saudara di tombol share atau tombol bagikan, sehingga setiap bagian kebenaran yang sebentar kita akan sama-sama dengarkan atau saya akan sampaikan ini boleh menjadi berkat, bukan hanya saja bagi saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, tetapi juga bagi orang lain, temankah, kenalan, keluarga, atau siapa saja yang saudara rindu berkat ini juga menjadi bagian atas hidup mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingatkan juga kembali dua pembahasan yang sudah kita bahas. Saudara yang mungkin baru mengikuti, saudara bisa melihat di channel YouTube saya, Ebenezer Plaimo, dan saudara bisa menemukan pembahasan saya tentang Yesus itu jawaban dalam hidupku, bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama, kita membahas soal Yesus memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Lalu pada bagian yang kedua, saya sudah membahas tentang Yesus itu melenyapkan segala kegelapan yang ada di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, pada kesempatan yang diberkati hari ini, pada bagian yang ketiga ini saya akan membahas tentang bagaimana Yesus sang pemberi akses. Ini adalah tema yang akan kita perhatikan pada kesempatan diberkati ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melihat lebih jauh tentang Yesus sang pemberi akses, saudara, kita perlu ketahui bahwa dalam hidup kita ini kita membutuhkan yang namanya akses atau pintu atau jalan. Nah, dalam segi apa saja, saudaraku, manusia itu pasti memerlukan akses atau memerlukan pintu, memerlukan jalan di dalam pekerjaan, di dalam masalah hubungan sosial, bahkan di dalam soal-soal penghidupan kita. Itu terkadang, saudaraku, kita diperhadapkan dengan suatu situasi di mana kita harus menemukan akses menuju ke apa yang kita inginkan atau menuju kepada apa yang mau kita capai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memberikan contoh. Misalnya, saudara mau melamar pekerjaan misalnya, saudara yang terkasih, maka mungkin bukan hanya sekedar saudara menulis lamaran atau menemukan lowongan-lowongan kerja yang ada di seputaran saudara. Mungkin saudara temukan lewat website atau saudara temukan lewat koran, media-media sosial, tapi juga terkadang di dalam mau mencapai apa yang menjadi tempat di mana kita mau bekerja di sana, itu kita memerlukan akses, memerlukan pintu, memerlukan jalan untuk bisa sampai kepada apa yang kita inginkan tersebut. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang sering sebut dengan kenalan, orang dalam, atau saudara mungkin koneksi-koneksi mereka yang dapat memberikan pengharapan atau memberikan kepastian untuk sebuah pekerjaan yang sedang dilamar. Nah, itu saya masih bicara dalam soal konteks mencari pekerjaan. Di bagian yang lain lagi, saudara, dalam sisi kehidupan ini, kita juga memerlukan akses-akses tertentu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Misalnya, kita mau pergi ke suatu daerah,
atau suatu tempat tertentu, saudara. Dan di sana kita belum pernah tahu daerah itu, kita belum mengenal kondisi tempat itu. Maka terkadang kita memerlukan pintu, kita memerlukan, saudara, jalan, memerlukan akses untuk bisa berada di daerah yang mana kita baru pertama kali hadir di sana atau pertama kali berada di tempat itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini saya bicara masalah seputaran hal-hal yang jasmani. Tapi saudara, bukan hanya hal jasmani yang kita memerlukan akses atau pintu, tetapi juga masalah kerohanian kita, ya. Masalah, saudaraku, hidup kekal, sorga. Kita memerlukan akses, kita memerlukan pintu. Saudara, di dalam dunia ini banyak sekali tawaran-tawaran yang memberikan tawaran tentang sorga, memberikan pintu seolah-olah dapat menjanjikan sorga. Tapi pertanyaannya, apakah itu pintu yang tepat? Apakah itu akses yang sesungguhnya? Apakah itu betul-betul jalan yang sesungguhnya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai justru apa yang kita temukan, ya, yang kita harapkan justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain, akses yang kita pilih, jalan yang kita pilih justru tidak membawa kita kepada sorga, membawa kita kepada hal-hal yang baik, membawa kepada keinginan untuk hidup kekal itu, tapi justru hal yang mungkin mengecewakan, ya, yang tidak pasti yang saudara peroleh. Nah, hari ini saudara, dalam pembahasan kita ini, kita menemukan bahwa Yesus itu memberikan jawaban buat akses kehidupan kita. Yesus itu memberikan jawaban buat, saudaraku, jalan kehidupan kita. Baik itu secara jasmani, ya, bahkan juga secara rohani. Yesus memberikan dua jawaban itu kepada saudara dan saya. Nah, karena itu, saudaraku, sekali lagi tema daripada khotbah ini adalah Yesus sang pemberi akses kehidupan. Nah, saudara, saya ingin memulai dengan pembacaan ayat firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10, ayat yang ke-7 lebih dulu. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Lalu dikatakan lagi di ayat 9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Lalu Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudara, di dalam teks yang kita baca, Yohanes pasal 10, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, dan pasal 14, ayat yang ke-6, kita menemukan bahwa Yesus memberikan sebuah metafora atau memberikan sebuah penggambaran tentang pribadinya. Metafora yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah kata pintu dan juga kata jalan. Ini dua kata yang dipakai untuk memberikan penggambaran atau metafora terhadap suatu keinginan yang Yesus mau sampaikan kepada kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata pintu atau kata jalan yang kita temukan dalam Yohanes pasal 10 ini, itu bicara tentang akses, ya, bicara tentang akses atau bicara tentang sesuatu peluang yang ditawarkan, yang diberikan kepada manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, tawaran atau pintu yang ditawarkan ini, saudaraku, atau akses peluang yang ditawarkan ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali memberikan pengharapan, memberikan solusi, memberikan suatu kepastian bagi kita untuk dua hal yang tadi saya sebutkan. Masalah berkat jasmani atau masalah penghidupan kita, dan juga masalah rohani, yaitu tentang sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terlihat jelas secara eksplisit di dalam teks yang kita baca tadi. Di sana dikatakan begini,
padang rumput. Nah, itu adalah metafora yang dipakai untuk menggambarkan berkat-berkat secara jasmani. Padang rumput itu adalah, saya ulang lagi, metafora yang dipakai untuk memberikan gambaran kepada kita tentang berkat-berkat secara jasmani. Mungkinkah itu pekerjaan, mungkinkah itu keuangan kita, mungkinkah soal makan minum kita, mungkinkah soal apalagi ya, studi pendidikan anak-anak kita dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sementara di bagian yang sama, di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-6 dari kitab Yohanes 14 itu, kita menemukan suatu pernyataan eksplisit di sana, yaitu kata selamat, hidup, bahkan dikatakan sampai kepada Bapa. Nah, kata selamat, kata hidup, kata sampai kepada Bapa, ini tentu menunjuk kepada akses sorga, atau menunjuk kepada berkat-berkat rohani, berkat-berkat kekal, berkat-berkat kerajaan Allah. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa dua ini dirindukan atau dua ini diharapkan oleh manusia. Saudara, baik itu padang rumput hijau, baik itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berkat-berkat jasmani itu, bahkan juga bicara soal selamat hidup kekal, saudaraku, atau kerajaan sorga, itu adalah kerinduan daripada setiap manusia di bawah kolong langit ini. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus datang dan memberikan tawaran itu. Yesus datang dan menyatakan itu kepada kita. Dan saudara, selain ayat yang tadi saya bacakan itu, ada banyak ayat-ayat lagi yang menunjukkan bahwa memang Tuhan Allah kita, atau saudaraku, Yesus Kristus itu memang menawarkan atau menjanjikan kepastian tentang akses berkat-berkat jasmani itu dan juga akses berkat-berkat rohani itu. Lihat, saya bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Misalnya Mazmur pasal 23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5 dan ayat 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, lihat ayat-ayat itu jelas sekali bahwa gembala yang baik Tuhan Yahweh, ya, orang Israel itu dikatakan dia adalah sosok yang dapat memberikan, ya, menuntun orang kepada rumput yang hijau, membaringkan ke air yang tenang. Dan ini sekali lagi bicara soal berkat-berkat jasmani, ya. Dia menyegarkan, dia membawa kita, saudaraku, meskipun ada dalam lembah kekelaman, dia menyediakan hidangan, ya saudara. Dia mengurapi kepalamu dengan minyak, kebajikan, kemurahan mengikuti engkau seumur hidupmu. Ini kepastian, saudara. Jadi di dalam Yesus, di dalam Tuhan kita, di dalam Allah kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mendapatkan sebuah kepastian adanya berkat-berkat secara jasmani, adanya berkat-berkat secara rohani, aksesnya jelas. Saudara yang terkasih. Ya, lihat lagi kitab Yeremia pasal 17. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Lalu ayat yang ke-8, saudara ayat yang ke-9 dan seterusnya, saudara bisa memperhatikan di sana. Jadi ini kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada kita bahwa memang Tuhan itu menaruh perhatian, ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sabar ya, saya pending sedikit dulu. Apa di situ? Ya. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali, tadi sinyal sempat terganggu ya. Baik, kita kembali, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu dikatakan lagi dalam Injil Matius pasal 6, ya, ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini juga yang janji Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi jelas sekali bahwa Yesus memberi akses, atau Tuhan Allah kita itu memberi akses kepada berkat-berkat jasmani dan juga berkat-berkat secara rohani. Nah, saudara, sekarang kita akan memperhatikan bagaimana kita meresponi Tuhan kita ini yang sudah datang ke dalam dunia ini, yang menjanjikan kepastian, yang memberitahu kepada kita bahwa hanya melewati Dia ada jalan keselamatan, ada kehidupan. Hanya lewat Dia, saudara dan saya akan menemukan padang rumput yang hijau. Hanya melewati Dia, saudara dan saya akan melihat hidup kita ini seperti mata air ya, yang tidak akan pernah kering. Saudara, hanya lewat Dia kita akan menemukan bagaimana Tuhan itu menambahkan berkat-berkat jasmani buat kita sekalian. Nah, semua ini tentu adalah sebuah tawaran yang diberikan kepada kita semua. Adakah orang-orang yang mau menanggapi tawaran ini, mau meresponi tawaran ini, yang mau melewati pintu ini, yang memilih akses ini, yang memilih jalan ini, yang memilih pintu yang ini, atau justru orang memilih pintu-pintu yang lain, akses-akses yang lain, jalan-jalan yang lain, seperti yang hari-hari ini kita temukan di sekitaran kita. Ya saudaraku, ada banyak orang tidak memilih akses yang jelas-jelas memberikan kepastian, yaitu Yesus Kristus. Justru mereka lebih menaruh pengharapan mereka kepada akses-akses yang semu, akses-akses yang saudaraku meragukan, yang tidak bisa dipegang keabsolutannya. Ya, justru orang lebih percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, misalnya yang tadi saya katakan, orang lebih percaya kalau dia punya koneksi, punya kenalan, punya orang penting, orang dalam, ya. Orang itu akan lebih percaya dengan uang sehingga mereka bisa melakukan sogok, suap, dan lain sebagainya untuk memperoleh akses, untuk memperoleh jalan, untuk menghalalkan, saudaraku, tujuan mereka. Nah, ini tentu, saudaraku, sesuatu yang bukan hanya bertentangan di hadapan Tuhan, tetapi juga tentu merugikan saudara, ya, yang tentunya akan membuat saudara dan saya memiliki sebuah pandangan, sebuah rasa, sebuah keinginan yang tambah hari saudara akan melupakan Tuhan, ya, mengenyampingkan Tuhan yang sebenarnya dapat memberikan lebih dari apa yang ditawarkan oleh dunia, yang diberikan oleh saudaraku dunia yang ada di sekitaran kita, yang saya tadi sebutkan itu. Nah, sekarang saya ulang lagi, tawaran ini datang kepada kita. Maukah kita meresponinya? Nah, Yohanes pasal yang ke-10, ketika tadi kita membaca ayat 7 dan ayat yang ke-9, ini adalah sebuah rentetan cerita yang kita tentu harus memperhatikan dari ayat-ayat sebelumnya. Mulai dari ayat 1 dan seterusnya kita melihat bagaimana metafora tentang pintu itu dijelaskan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan memperhatikan ayat 1 dan seterusnya, sedikit saya memberikan gambaran tentang cerita Yohanes pasal yang ke-10 ini.
bahwa dalam konteks cerita ini Yesus sedang berbicara kepada ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, terutama orang-orang Yahudi yang waktu itu jelas-jelas menentang Yesus. Yang jelas-jelas, saudaraku, merasa bahwa pelayanan mereka lebih benar. Yang merasa bahwa pelayanan Yesus itu justru pelayanan yang salah. Sehingga saudara, Yesus kemudian memberikan jawaban atau counter kepada orang-orang Yahudi itu atau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dengan memberikan metafora atau perumpamaan, penggambaran yang kita temukan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ini. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 10 ini kita menemukan ada dua penggambaran yang diangkat. Yang pertama, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu. Itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, ayat yang ke-9 tadi. Lalu di bagian yang kedua, nanti kita akan memperhatikan sudah di ayat yang ke-11 dan seterusnya. Itu Yesus bicara soal metafora yang kedua. Dia membicarakan dirinya sebagai gembala yang baik. Saudara, atau gembala agung itu. Nah, itu nanti ada di ayat yang ke-11. Tetapi di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, kita menemukan Yesus mengkanter orang-orang Yahudi itu yang waktu itu merasa diri mereka benar dalam pelayanan mereka dan menganggap pelayanan Yesus itu salah, menganggap Yesus bukan Mesias. Saudaraku, dengan memberikan pernyataan tentang dia adalah pintu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus ini atau jawaban terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tidak mempercayai Kristus, ini juga harusnya membuka cara pandang dan pola pikir kita. Ya. Yang seringkali mengandalkan kekuatan-kekuatan manusia, lalu kemudian mengabaikan kekuatan yang sesungguhnya. Seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kantor ini juga sekaligus menyadarkan para jemaat Yahudi atau orang-orang Farisi yang ada pada waktu itu untuk melihat inilah sosok pemimpin yang benar. Ini yang harus kamu ikuti. Inilah keteladanan yang sesungguhnya. Dialah yang harus kamu percayai. Nah, ini maksud daripada pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini ayat 1 dan seterusnya. Nah, mari kita lihat apa yang Yesus bicarakan atau Yesus sampaikan soal Yesus adalah pintu itu. Yang pertama kita temukan di ayat yang pertama. Di situ dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi saudara, Yesus mengatakan bahwa siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Kalau pintu ini adalah Yesus sendiri seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan kata lain begini, siapapun yang tidak melalui Yesus atau cara apapun yang dilakukan dengan tanpa Yesus, saudaraku, dengan kekuatan diri sendirikah, dengan kemampuan apa sajakah, itu diibaratkan seperti seorang pencuri atau perampok yang memanjat tembok. Ya, itu diumpamakan begitu. Jadi orang yang tidak mau mengikuti akses yang benar, ya, orang tidak mau memilih jalan yang benar, orang tidak mau mengikuti saudaraku pintu yang tepat, ya, maka dia diibaratkan seperti seorang pencuri dan seorang perampok yang memanjat tembok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan kata lain begini, saudara, tawaran Yesus sebagai pintu ini terbuka bagi semua orang. Siapapun Anda, ya, siapapun saudara yang menyaksikan tayangan di akun Facebook ini, ataupun saudara yang menyaksikan di channel YouTube saya, saudara dengar baik-baik. Tawaran pintu itu tidak hanya diberikan kepada seseorang tertentu, tetapi tawaran itu diberikan kepada siapa saja yang mungkin hari ini sedang memanjat tembok, yang tidak melihat pintu itu, yang hari ini saudaraku sedang berlaku seperti seorang pencuri, perampok,
yang berusaha dengan kekuatan-kekuatan dirinya sendiri untuk mencari jalan keluar, untuk mencari, saudaraku, solusi tertentu, memilih akses-akses yang salah, jalan-jalan yang salah. Tawaran ini hari ini datang kepada saudara dan saya. Ayo turun dari tembok itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Keluar dari pintu yang salah itu. Jangan lagi jalan di jalan yang keliru itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari lewati pintu yang tepat, pintu yang benar, pintu yang sesungguhnya, akses yang sesungguhnya, dan itu adalah di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menjelaskan begini. Orang yang memanjat tembok itu menunjukkan suatu tindakan yang tidak baik ya. Pencuri, perampok, itu kan suatu tindakan tidak disiplin, tidak teratur ya, semau gue ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau Yesus berkata melalui pintu, itu berarti, saudaraku, kontrasnya ya, lawannya dari orang yang tadi memanjat tembok itu, atau si pencuri atau si perampok. Dengan kata lain, orang yang melewati pintu itu orang yang orang yang melakukan segala sesuatu dengan penuh keteraturan. Melalui Yesus atau memilih mengikuti Yesus, memilih untuk, saudaraku, ada di jalan yang tepat, memilih untuk akses yang benar, itu, saudaraku, ada di dalam sebuah keteraturan. Ada di dalam sebuah kedisiplinan, ya, bukan semau gue, ya, bukan seenak-enaknya seperti tadi perilaku pencuri dan perampok. Tuhan Yesus itu menyediakan jalan, Tuhan Yesus itu menyediakan akses, Tuhan Yesus itu menyediakan, saudaraku, pintu bagi semua orang. Tapi adakah orang-orang yang mau meresponi Tuhan itu dengan sebuah keteraturan hidup? Adakah orang-orang yang mau meresponi Tuhan dengan, saudaraku, tidak mengikuti kemauan dirinya sendiri, dengan tidak memanjat tembok, yang tidak berlaku seperti seorang pencuri atau perampok, tapi mau mengikuti aturan-aturannya Tuhan? Adakah itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ya, karena memang Tuhan itu menghendaki keteraturan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat dulu beberapa ayat yang membicarakan tentang bahwa Tuhan itu memang merindukan yang namanya keteraturan. Bukan sembarang-sembarang panjat tembok ya, pencuri, perampok, ya semau-maunya dia sendiri. Itu seperti yang tadi saya katakan, ini bicara soal ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu diibaratkan seperti perampok dan pencuri ya, yang melakukan segala sesuatu dengan keinginan-keinginan mereka, tanpa mendasari kebenaran-kebenaran, tanpa mendasari keteraturan di dalam kebenaran. Padahal Allah yang mereka sembah, Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi itu, saudara, Allah yang penuh dengan keteraturan, bukan Allah yang sembarangan, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan Allah yang panjat tembok, bukan Allah yang punya perilaku seperti pencuri dan perampok yang dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Nah, lihat ayat ini, saudara. 1 Korintus 14, ayat yang ke-40 ya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, ini Tuhan. Tuhan itu menghendaki segala sesuatu itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara lihat ya, saya berikan contoh. Misalnya, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita melihat adanya keteraturan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Itu, saudaraku, itu bicara soal keteraturan. Dia tidak melakukan segala sesuatu dalam penciptaan itu dengan sembarangan. Tapi dia melakukan dengan penuh keteraturan. Dengan sebuah tindakan yang benar-benar sesuai dengan sistem. Ya. Sampai kepada puncaknya, dia melihat bahwa segala sesuatu yang dijadikannya itu baik adanya. Jadi, saudaraku, prinsip keteraturan itu merupakan prinsip dari Tuhan. Makanya firman Tuhan juga menghendaki kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang yang mau memilih jalan Tuhan, ya, orang-orang yang memilih ikut Kristus, orang-orang yang mau mengambil keputusan ada di akses yang tepat, maka orang itu juga harus berlaku sopan dan teratur. Tidak bisa semau gue, ya. Roma 13 ayat 13, begini firman Tuhan.
Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Ya saudara, ya hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya. Hiduplah dengan sopan seperti pada siang hari. Jadi bukan memanjat tembok seperti malam hari, pencuri, perampok, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Untuk menemukan padang rumput yang hijau. Ya. Untuk benar-benar saudara memilih jalan yang benar, jalan keselamatan, ya, jalan yang menuju kepada kehidupan kekal. Itu jalannya sekali lagi bukan jalan semau gue. Jalannya bukan jalan seenak diri sendiri. Jalannya adalah jalan yang penuh dengan keteraturan, penuh dengan kesopanan, penuh dengan saudara kedisiplinan. Ada saudaraku prinsip-prinsip yang harus tetap ditaati dan dilakukan. Saudara yang terkasih, kalau kita mau seperti itu, maka kita sebenarnya sedang memilih pintu yang tepat, akses yang tepat. Orang-orang yang hidup di jalan yang benar, orang-orang yang memilih jalan yang tepat, mereka sedang memilih, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam kedisiplinan, hidup di dalam prinsip-prinsip. Dan itu tidak lain bicara tentang kebenaran yang harus kita taati, bicara tentang firman yang harus kita taati. Mari saya mau tunjukkan beberapa ayat buat kita. Misalnya dalam kitab Amsal pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan, saudara dan saya, kita sama-sama perhatikan, saya bacakan buat kita. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah, ya, dia mau taat kepada perintah, mau taat kepada firman, dikatakan akan menerima balasan. Saudara yang terkasih, Ulangan pasal 28 mengatakan juga jelas buat kita. Ulangan pasal yang ke-28, saya bacakan ayat ini, ayat 1 mulai. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Sudah lihat, aksesnya benar ya. Pintunya benar, saudara lihat, akan melihat berkat yang luar biasa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, ini padang rumput. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, dan seterusnya. Jadi jelas, kalau orang mau hidup dalam keteraturan, ya, mau mendengar firman, mau melakukannya, ya saudara, mau hidup dalam kedisiplinan, sopan seperti pada waktu siang, hidupnya pasti akan menemukan padang rumput yang hijau. Hidupnya pasti akan diberkati Tuhan. Karena orang ini sedang ada di jalan yang tepat. Ini orang sedang hidup di dalam akses yang benar. Ini orang sedang hidup di dalam, saudaraku, pilihan yang sesungguhnya, ya, dia hidup dalam keteraturan. Lihat juga Mazmur pasal yang ke-127. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mazmur 127 ayat yang Mazmur 128 ayat yang pertama. Nyanyian syiara berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dikatakannya takut Tuhan. Itu berarti hidup di dalam perintah Tuhan. Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Sudah lihat jelas itu, takut Tuhan, ya, takut akan Tuhan, itu dikatakan. Artinya saudara, orang-orang ini mau hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Hidup dalam keteraturan, hidup dalam kedisiplinan,
hidup di dalam sopan santun yang seperti Tuhan tadi katakan, maka pasti Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan akan menjadi pintu. Tuhan, saudaraku, akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Tuhan akan menyegarkan kita. Satu ayat terakhir dari bagian pertama ini, saudara lihat. Kitab Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang ke-22 mulai. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22, saya bacakan sampai ayat 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi, saudara, hidup dalam keteraturan itu pasti mendatangkan berkat. Hidup di dalam sopan santun itu akan mendatangkan berkat. Hidup di dalam tanggung jawab prinsip-prinsip kebenaran itu pasti akan mendatangkan berkat. Sekali lagi, itu yang Tuhan kehendaki ketika kita memilih akses yang tepat, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau saudara tidak memilih akses ini, ya, saudara sendiri yang akan rugi, ya. Kalau saudara tidak memilih akses ini, saudara mungkin berpikir bahwa akses ini terlalu rumit, harus ada dalam keteraturan, harus ada dalam, saudaraku, ketaatan terhadap firman Allah, harus punya prinsip ini dan prinsip itu. Tetapi sekali lagi, nilai yang diberikan oleh akses ini tak ada taranya dibandingkan dengan akses-akses yang Anda temukan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, sekarang kita akan memperhatikan. Ketika Tuhan Yesus memberikan tawaran, ya, akulah pintu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akulah jalan, ya. Akses ini atau pintu ini atau jalan ini ditawarkan kepada kita sekali lagi. Orang yang mau ikut dia hidup dalam keteraturan. Dan yang kedua, orang yang mau memilih jalan ini. Mari kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya dari kitab Yohanes pasal yang kedua tersebut. Ayat 10, ayat yang kedua sekarang kita mulai. Yohanes 10 ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara yang terkasih, yang kedua, kita menemukan bahwa orang yang melalui pintu, itu di sana dikatakan ia adalah gembala domba. Bicara soal gembala domba, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berbicara soal pekerjaan. Ya, sesuatu yang dikerjakan. Gembala itu adalah status, ya, bagi pekerja-pekerja yang menjaga kawanan domba. Nah, saudara, artinya begini, Tuhan memberikan kepada kita akses, Tuhan memberikan kepada kita jalan. Tapi dia tidak mau kita menjadi orang yang lipat tangan. Dia tidak mau kita menjadi orang yang malas-malasan. Dia tidak mau melihat saudara dan saya menjadi orang yang berharap gampang. Dia tidak mau saudara dan saya menjadi orang yang seperti hidup dalam pesulap, ya, yang balik tangan langsung jadi atau simsalabim langsung jadi, saudara. Tapi dia mau kita hidup sebagai pekerja-pekerja. Nah, ketika kita bicara soal pekerjaan, tentu saudara ada dua jenis pekerjaan. Yang pertama bicara soal pekerjaan secara sekuler, dan yang kedua bicara soal pekerjaan secara rohani. Ketika tadi kita melihat juga kata gembala yang dipakai di dalam teks ini, saudara. Nah, kata gembala di dalam Alkitab itu kita juga bisa menemukan dalam dua arti. Kadang-kadang kata gembala di dalam Alkitab itu bicara soal pekerjaan sekuler sebagai seorang gembala domba sungguhan. Tapi juga di dalam Alkitab kata gembala itu memberi makna juga tentang sebuah pekerjaan rohani. Ya, tentang bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan. Menjadi seorang yang menggembalakan jiwa-jiwa.
Jadi, saudaraku, saya memberikan kesimpulan di sini bahwa orang-orang yang mengikut Yesus sebagai pintu, orang-orang yang memilih jalan akses yang tepat melalui Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang mempunyai komitmen untuk menjadi pekerja-pekerja, ya. Pekerja-pekerja Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ketika kita membaca Alkitab, saudara, kita menemukan memang Tuhan itu senang dengan para pekerja. Ya. Ini ayat-ayat yang membuktikannya. Amsal pasal 6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Mari kita lihat, saudaraku. Amsal pasal 6, ayat 6 mulai. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, ayat ini kan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu menghendaki pekerja. Karena dia menghendaki pekerja, dia nasihatkan kepada para pemalas-pemalas. Supaya apa? Ya supaya menjadi seorang pekerja, meneladani atau melihat semut itu sebagai contoh. Ya yang menyediakan makanannya di musim panas, ya saudaraku, yang bekerja tidak henti-hentinya tanpa ada pemimpin penguasa, dia dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selain kitab Amsal, kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 mengatakan begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Tuhan menyuruh kita, selagi kita masih hidup di bawah kolong langit ini, apa saja yang dijumpai tangan kita, kerjakan. Kerjakan itu bahkan dengan sekuat tenaga. Itu artinya memang Tuhan menghendaki para pekerja. 2 Tesalonika pasal 3 lagi, ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Oh, Paulus tegas, saudara. Ya. Jadi Tuhan memang tidak menghendaki pemalas. Tuhan tidak mau ada orang-orang Kristen yang karena sudah pilih Kristus sebagai pintu, sudah pilih Kristus sebagai jalan, sudah pilih Kristus sebagai akses untuk menemukan padang rumput, lalu kemudian berleha-leha, kemudian berpangku tangan, kemudian hanya harap gampang menjadi pengemis. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita mengambil bagian kita, mengerjakan. Semua orang yang melalui pintu itu dikatakan dia adalah gembala, bukan pencuri, bukan perampok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerjakanlah tugas kita dengan sebaik mungkin. Karena kalau kita menjadi pemalas, Amsal 18 ayat 9 mengatakan begini. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, saudara. Jadi ingatlah baik-baik. Tuhan memberi akses kepada kita, tapi tidak membuat kita manja. Tuhan memberikan akses kepada kita bukan untuk membuat kita berpangku tangan. Tuhan memberi akses kepada kita supaya kita hidup dalam keteraturan, kedisiplinan, ya, sopan, prinsip-prinsip kebenaran. Dan yang kedua, Tuhan memberikan akses kepada kita supaya kita melakukan bagian kita, melakukan pekerjaan kita dengan penuh sungguh-sungguh. Karena Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, tadi saya menunjukkan ayat-ayat secara sekuler. Nah, ingat, tadi saya katakan bahwa kata gembala itu tidak hanya berkaitan soal pekerjaan sekuler. Tapi kata gembala dalam Alkitab seringkali menjadi simbol atau gambaran dari pekerjaan rohani. Artinya di sini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kita bukan hanya bekerja secara sekuler. Ya. Ada orang yang bekerja mati-matian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, untuk
mendapatkan sesuatu, ya, untuk memperoleh sesuatu, tapi dia lupa untuk bekerja secara rohani. Tuhan tidak mau kitanya bekerja secara jasmani. Bahkan waktu kita bekerja secara jasmani pun Tuhan mau kita bekerja dengan melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan itu. Kolose pasal 3 ayat 23 lebih dulu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita baca konteks ini, Rasul Paulus sedang menasihati para pembantu-pembantu, hamba-hamba, budak-budak yang bekerja di rumah tuan atau di rumah majikan mereka. Dikatakan buat mereka, ayo kamu apa saja yang kamu perbuat sebagai pembantu, apa saja yang kamu kerjakan sebagai hamba, seorang hamba, ya, kepada majikanmu, kepada tuanmu, kerjakan dengan segenap hati, bukan seperti untuk mereka, tapi untuk Tuhan. Artinya, bahwa di sini Tuhan sedang bicara lewat Rasul Paulus, bahwa ternyata pekerjaan sekuler yang dikerjakan oleh setiap orang, entah itu sebagai apapun, PNS, ya, pedagang, ya, pembantu, wira swasta, karyawan, apa saja, buruh, saudara, semua yang kita kerjakan itu, kita kerjakan dengan bersentral kepada Tuhan. Tuhan dilibatkan di sana. Tuhan menjadi sentral daripada pekerjaan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu tadi saya katakan, seorang pekerja rohani, dia bukan hanya bekerja secara rohani. Seorang pekerja rohani, dia bukan bekerja secara jasmani, tapi dia juga bekerja secara rohani. Dua-duanya berjalan bersama-sama. Melibatkan Tuhan di sana, melayani Tuhan di sana, saudaraku, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena itu Alkitab memberikan dorongan kepada kita untuk rajin bekerja secara sekuler, tapi juga rajin melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dikatakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Dikatakan, saudaraku, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi, itu lihat jelas sekali bahwa Tuhan menghendaki kita bukan hanya saja menjadi pekerja-pekerja sekuler, tapi juga menjadi pekerja rohani. Saudara silakan menjadi PNS, jadi TNI, jadi polisi, jadi pedagang, jadi wira swasta, jadi karyawan, jadi penjaga toko, pembantu, dan lain sebagainya. Bekerjalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tapi jangan lupa, berikan hidupmu juga melayani Tuhan, ya. Rajin melayani Tuhan, berikan hidup saudara melayani Tuhan. Ketika saudara lakukan itu, saudara sedang ada di akses yang tepat, jalan yang tepat, dan percayalah Tuhan pasti akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dia akan curahkan berkat atas hidup saudara dan saya. Bahkan kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali, kepastian keselamatan, hidup kekal, itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Karena kita ada pada akses yang tepat, ada pada jalan yang tepat, ada pada pintu yang tepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kiranya kebenaran ini boleh menolong, memberkati kita semua yang hadir pada siang hari ini, ataupun saudara yang menyaksikan setelah siaran langsung ini. Sekali lagi saya ajak kita untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain dengan sentuhan satu kali di tombol share atau tombol bagikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.